Yamaha adalah satu-satunya pabrikan yang memiliki teknologi yang paling canggih untuk sebuah mesin motor. Apa itu? Ya, tentu aja itu adalah VVA. Dengan VVA, Yamaha tidak perlu repot-repot membuat mesin DOHC untuk motor-motornya. Karena mau bagaimanapun, dengan VVA, Yamaha bisa merubah mesin SOHC yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan mesin DOHC menjadi memiliki kelebihan dibandingkan mesin DOHC. Bahkan mesin VVA Yamaha bisa mengalahkan mesin DOHC Honda. Menariknya di sini adalah, VVA adalah bukan teknologi baru-baru banget sebenarnya. Memang dikembangkan ke arah yang sempurna dengan Yamaha untuk bisa diadopsi di mesin berkapasitas kecil. Tapi tetap aja, VVA ini sebenarnya meniru konsep dari teknologi yang sudah dimiliki Honda sejak lama, yaitu VTEC. Lucunya adalah, Yamaha bisa bermain sendirian dengan teknologi ini, sedangkan Honda yang sudah terkenal dengan teknologi VTEC-nya tidak mengembangkannya ke motornya. Pertanyaannya, kenapa Honda tidak menggunakan VTEC di motornya untuk melawan VVA Yamaha? Kita akan membahas seberapa mirip kedua teknologi ini dulu. VTEC adalah singkatan dari Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control, dan sistem ini dikembangkan oleh Honda untuk mengoptimalkan kinerja mesin dengan menyesuaikan waktu dan leaf katup secara elektronik. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan pada sepeda motor Honda CBR 400F pada tahun 1983 dan kemudian diterapkan pada mobil Honda Civic CRX pada tahun 1989. Dan tujuan utama VTEC adalah meningkatkan efisiensi pembakaran, menghasilkan tenaga yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan sistem ini akan bekerja dengan menonaktifkan beberapa katup saat diperlukan untuk mengoptimalkan aliran udara dan menjaga kestabilan mesin pada berbagai tingkat putaran. Di sisi lain, Yamaha mengembangkan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation yang memiliki konsep yang mirip dengan VTEC, yang mana VVA dirancang untuk menstabilkan performa mesin SOHC agar setara dengan mesin DOHC dan memastikan torsi tetap maksimal pada berbagai tingkat putaran mesin. Cara kerjanya juga hampir mirip, tapi itu sudah kita bahas di lain video. Dengan melihat cara kerjanya, intinya keduanya hampir sama. Tapi kenapa Honda tidak menggunakan VTEC di motornya? Sebenarnya ada beberapa alasan pasti kenapa Honda tidak menggunakan VTEC di motornya. Yang pertama, motor Honda terlalu fokus pada efisiensi bahan bakar bukan performa. Honda selalu dikenal sebagai produsen sepeda motor yang mengutamakan efisiensi bahan bakar. Mesin-mesin motor Honda dari dulu, terutama yang digunakan pada motor matic dan sport kelas menengah, selalu dirancang untuk memberikan konsumsi bahan bakar yang irit tanpa mengorbankan performa secara signifikan. Dan jika Honda menggunakan VTEC, semua ini berbanding terbalik dengan fokus utama Honda, yang mana VTEC memang bisa meningkatkan performa mesin, tapi di sisi lain VTEC bisa menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Dengan adanya hal tersebut, Honda memilih untuk tetap mengandalkan teknologi mesin konvensional dengan penyempurnaan sistem injeksi untuk mencapai keseimbangan antara tenaga dan efisiensi. Karena menurut Honda, teknologi inovatif pada mesin sepeda motor tidak selalu harus pada masalah kontrol timing klep aja, tapi juga pada sistem injektornya. Misalnya, kita bisa ambil contoh pada mesin Honda All New PCX 150 pada tahun 2018 yang sudah diproduksi lokal atau CKD. Di PCX generasi ini sudah menggunakan 3 sensor pada sistem injeksinya, yaitu Throttle Position Sensor atau TPS, Manifold Absolute Sensor atau MAP, dan Intake Air Temperature atau IAT. Selain itu, pada throttle body PCX 150 generasi ini juga memiliki insulator. Dengan adanya sensor ini, Honda bisa membuktikan kalau performa Honda PCX tidak kalah dengan NMAX 155 yang sudah menggunakan VVA. Dengan adanya pembuktian tersebut, makanya Honda hanya fokus di teknologi lainnya seperti PGM-FY aja, bukan VTEC. Kenapa begitu? Selain PGM-FI sejalan dengan visi misi Honda, biaya produksi dan kompleksitas PGM-FY juga tidak terlalu jika ingin dibandingkan VTEC. VTEC sangat kompleks untuk dibuat. Kenapa bisa? Tentu aja VTEC memerlukan komponen tambahan seperti rocker arm ganda, aktuator, dan sistem hidrolis untuk mengaktifkan profil camshaft yang berbeda. Dan sayangnya karena kompleks dan memakan banyak part tambahan, hal ini pada akhirnya bisa membuat biaya produksi lebih mahal, terutama untuk sepeda motor yang dijual di segmen entry level dan menengah. Kemudian alasan lainnya tentu aja riset pasar sudah membuktikan dengan teknologi mesin Honda yang seadanya aja, saat ini produk-produk sepeda motor Honda masih tetap laris manis Tanjung Kimpul. Bahkan di beberapa sektor penjualan Honda melebihi penjualan motor Yamaha yang sudah menggunakan VVA. Jadi ya buat apa VTEC kalau motornya masih laku?
kecuali motornya jadi kurang laku. Baru ada kemungkinan Honda mengeluarkan teknologi VTEC-nya. Lagi pula, hal ini juga bisa dibuktikan lagi dengan PCX 160 2025. Motor ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dan bisa menembus angka 40 juta lebih tanpa perubahan yang signifikan. Hasilnya motor ini masih laku-laku aja. Jadi ya buat apa VTEC kalau masih laku? Iya kan? Kemudian hal menarik lainnya adalah sebenarnya rumor tentang motor Honda akan menggunakan VTEC sudah terdengar lama ketika Honda merilis Honda PCX tahun 2021. Di tahun itu, mesin Honda PCX terkesan memiliki jalur untuk menggunakan VTEC. Jadi pada tahun 2021, Honda mengeluarkan PCX 160 dengan konfigurasi mesin yang bisa dibilang hampir keseluruhannya baru. Mulai dari overbore dan piston yang baru, 4 valve, tensioner pneumatik baru, chamber pembakaran baru, sampai bentuk businya juga baru. Yang mana bentuk businya lebih panjang jika dibandingkan dengan PCX 150 generasi sebelumnya. Menariknya, selain semuanya baru, Honda juga sudah menyiapkan jalur khusus yang dikira akan digunakan untuk VTEC. Kita bisa lihat gambar ini. Jika kita lihat di sebelah kiri dari silinder PCX 160 ada 3 tempat nut yang dibiarkan gitu aja sama Honda. Kasarnya nut ini siap diacak-acak. Dan menurut beberapa orang, nut besar akan digunakan sebagai lubang yang menyambung saluran atau jalur solenoid. Sementara 2 tempat titik buta lainnya adalah lubang tempat baut dari motor solenoid VTEC tersebut. Kemudian jika kita melihat gambar ini, yang mana gambar ini memperlihatkan bagian dalam dari silinder, kita akan menemukan lagi bahwa ada satu calon poin jalur solenoid dari VTEC yang masih belum diapa-apain alias masih polos seperti nut tadi. Namun dari jalur ini kemungkinan kita bisa berasumsi akan digunakan untuk sistem solenoid yang akan memilih penggunaan low profile camshaft mana yang akan dipakai. Namun apakah ini hanya cocok logi aja? Sebenarnya enggak juga, karena menurut tmcblog.com, jika ingin bandingkan dengan desain paten yang pernah dirilis Honda untuk mesin skutik 4 valve VTEC, ternyata memang ada kesamaan platform dan posisi seperti baut mounting motor solenoid yang menggunakan 2 titik dengan bentuk yang diagonal. Maksudnya gimana? Jadi masih menurut blog yang sama, secara umum grand strategi awal teknis dari desain mesin Honda PCX 160 sudah ketahuan, yaitu overbore, 4 klep, SOHC, VTEC. Tapi sayangnya 4 tahun sudah berselang, PCX 160 masih gini-gini aja, nggak ada perubahan yang signifikan, cuman harganya aja yang berubah signifikan. Namun hal yang menarik di sini adalah jika Honda PCX menggunakan VTEC di mesin yang ada saat ini yaitu overbore, sepertinya agak gimana gitu ya. Karena menurut pengamat otomotif yang ada, motor Matic akan lebih pas dengan square engine bukan overbore. Karena mesin overbore sudah memiliki tarikan atas yang tajam, sedangkan VTEC untuk memaksimalkan putaran atas lagi. Dengan demikian, tarikan bawahnya kemungkinan akan dikorbankan. Namun kenapa PCX menggunakan mesin overbore? Salah satu alasannya yang masuk akal adalah Honda bisa dengan mudah menaikkan cc motornya hanya dengan naikin stroke-nya aja. Ya, lagi-lagi ini semua bukan tentang performance, namun penggunaan mesin jangka panjang. Bukan suatu yang tidak mungkin kalau Honda PCX suatu saat nanti bisa memiliki cc sebesar 170, 180 atau bahkan 250. Dan Honda hanya melakukan perubahan di mesinnya dengan cara yang minor. Jadi ya, balik lagi, selama motornya laku, untuk apa teknologi canggih di motor Matic-nya? Ya kan? Namun walaupun dari segi bisnis bagus, tapi dari segi di mata konsumen, terlihat Honda seperti pelit akan teknologi mutakhirnya. Ini beda dengan Yamaha. Setiap mereka memiliki teknologi terbaru, mereka akan menggunakannya secara langsung di motornya. Contohnya VVA dan yang terbaru YS CVT. Walaupun ya NMAX dan Aerox laku, Yamaha tetap melakukan inovasi yang signifikan. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.